Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Kami akan menjelaskan hasil rancangan aplikasi yang sudah kami buat. Tugas ini ditujukan untuk menyelesaikan proyek ujian tengah semester mata kuliah Mobile Programming. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Riza Akbar Pramudia, NIM 18.105.120.10. Nama saya Muhammad Rasul Fiansyah dengan NIM 18.1051.2004. Nama saya Albert dengan NIM 18.1051.2021. Indonesia merupakan negara maritim yang menjadikan ekosistem di perairan laut menjadi salah satu sumber daya yang potensial. Banyak spesies hewan laut dan terumbu karang di Indonesia. Tak sedikit penduduk Indonesia memanfaatkan sumber daya laut untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan untuk memenuhi perekonomian mereka. Kurang bijaknya beberapa penduduk Indonesia dalam mengambil hasil laut Indonesia menjadikan laut tercemar dan rusak akibat penangkapan ikan dengan bom atau memakai bahan kimia berbahaya lainnya. Penggunaan bom atau zat kimia berbahaya mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut. Selain itu, juga adanya pembuangan limbah berbahaya yang sering terjadi menjadikan kondisi dan kualitas potensi laut semakin buruk. Maka dari itu, dari kerusakan ekosistem bawah laut, perlu diperhatikan untuk menjaga kelestarian keseimbangan laut. Dari permasalahan tersebut, aplikasi Ekosila dibuat sebagai salah satu solusi dalam memberi informasi dan edukasi tentang ekosistem laut sebagai langkah awal untuk dalam menjaga melestarikan ekosistem bawah laut, mengetahui tentang kehidupan habitat laut. Aplikasi ini untuk pengguna dapat berpartisipasi dalam membantu budaya habitat laut. Selanjutnya, pengguna dapat mengetahui informasi mengenai budidaya habitat laut. Selanjutnya, untuk penjelasan source code aplikasi Ekosila ini akan dijelaskan oleh Muhammad Restu Alfiansyah. Ya, selanjutnya langkah pertama untuk membuat aplikasi Ekosila yaitu membuat activity main XML. Nah, di sini kita menggunakan relative layout yaitu untuk mengatur tata letak secara bebas. Setelah itu, kita membuat image view untuk pembuatan logo aplikasi tersebut untuk menampilkan gambar atau logo aplikasi tersebut. Setelah itu, kita menggunakan button untuk melakukan button yaitu untuk melakukan perintah tertentu seperti menampilkan halaman selanjutnya. Button ini adalah button next. Nah, ini merupakan tampilan activity main.xml, yaitu ini halaman splash screen aplikasi Ekosila. Mana ada tulisan welcome to Ekosila, text view, setelah itu image view, gambar logo, dan button next. Selanjutnya adalah halaman main activity.java. Pertama-tama kita beri package yaitu Ekosila. Setelah itu kita import. Nah, di sini import adalah sebuah library yang dibutuhkan untuk aplikasi. Setelah kita import, kita masukkan button 1 menggunakan find view by ID dengan ID button next. Setelah itu button 1 kita menggunakan set on click listener yaitu untuk mempresentasikan apabila pengguna mengklik tombol. Selanjutnya menggunakan intent untuk akses ke halaman selanjutnya yaitu halaman login. Setelah itu activity login.xml. Di sini kita kembali menggunakan relative layout yang di dalamnya terdapat image view untuk menampilkan gambar. Selanjutnya ada edit text untuk mengambil input dari user. Edit text lagi untuk mengambil input dari user passwordnya. Setelah itu yang terakhir ada button untuk melakukan perintah tertentu seperti menampilkan halaman selanjutnya. Nah, ini merupakan tampilan halaman login seperti ini. Selanjutnya login.java sama seperti sebelumnya. Yang pertama package, buat package Ekosila, buat import. Setelah itu buat button 1 menggunakan
find view by ID dengan ID button login. Selanjutnya membuat button menggunakan set on click listener untuk mempresentasikan apabila pengguna mengklik tombol tersebut. Dan yang terakhir membuat intent untuk akses ke halaman selanjutnya, yaitu halaman menu utama. Nah, selanjutnya adalah membuat activity menu utama. Pada activity menu utama.xml ini kami membuat scroll view untuk tampilan pada layar aplikasi dapat di-scroll secara vertikal atau setembung ke bawah. Setelah itu membuat linear layout untuk menampilkan komponen-komponen aplikasi seperti page, tombol, dan gambar lainnya. Setelah itu membuat relative layout untuk mengatur tata letak secara bebas. Selanjutnya kita membuat grid layout untuk mengatur tata letak pada panel. Nah, pada activity menu utama ini kami membuat 4 Android card view. Nah, salah satunya adalah kita membuat Android card view yang berfungsi untuk mengemas tampilan yang ditandai dengan view. Di dalam Android card view ada linear layout, ada image view untuk menampilkan gambar juga, dan yang terakhir ada button. Nah, ini adalah tampilan menu utama. Ada home, news, profile, dan about. Ada 4 card view pada halaman ini. Selanjutnya menu utama.java. Pertama kita membuat package Godzilla, setelah itu diimport. Setelah itu kita membuat button 1, 2, 3, 4. Yang mana button 1 menggunakan set on click listener untuk mempresentasikan apabila pengguna mengklik tombol sama, dan menggunakan intent pada button pertama untuk mengakses ke halaman selanjutnya, yaitu halaman home. Setelah itu button kedua sama seperti button pertama dengan menggunakan intent juga, tetapi ke halaman news. Setelah itu button 3 menggunakan intent untuk akses ke halaman profile, dan button 4 menggunakan intent untuk akses ke halaman about. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Albert. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan source code pada activity home. Pada activity home ini terdapat scroll view yang berfungsi untuk tampilan pada layar aplikasi dapat di-scroll secara vertikal. Di dalam scroll view ini terdapat linear layout yang berfungsi untuk menampilkan komponen-komponen aplikasi seperti page, tombol, gambar, dan lainnya. Di dalam linear layout ini juga kita masukkan relative layout yang berfungsi untuk mengatur tata letak secara bebas. Selanjutnya kita tutup relative layout-nya, kita masuk ke grid layout. Grid layout ini berfungsi untuk mengatur tata letak pada panel. Selanjutnya di dalam grid view kita masuk ke card view. Card view ini berfungsi untuk mengemas tampilan yang ditandai dengan view. Di dalamnya kita ada linear layout. Selanjutnya kita ada image view untuk menampilkan gambar. Selanjutnya linear layout-nya ditutup, kita buka baru button. Button ini berfungsi untuk melakukan perintah tertentu seperti menampilkan halaman selanjutnya. Selanjutnya juga ada image view. Setelah ini card view-nya sudah ditutup. Untuk selanjutnya card view-nya sama seperti yang di atas penjelasannya. Untuk tampilan desainnya seperti ini. Oke, next selanjutnya kita ke home.java. Untuk di home ini kita menggunakan import seperti ada fragment manager dan fragment transaction, dan sisanya sama seperti sebelumnya. Untuk selanjutnya di button 2 ini kita memiliki fungsi seperti set on click listener. Selanjutnya untuk fungsinya selanjutnya itu juga ada fragment manager dan fragment transaction. Pada fragment ini sebenarnya ada 2, yaitu fungsinya fragment replace dan add. Kalau add itu untuk menambahkan dari yang sebelumnya udah ada, tapi kalau replace itu untuk menggantikan. Untuk activity news ini kita menggunakan scroll view yang di dalamnya terdapat linear layout. Linear layout kita buka lagi, di dalamnya terdapat image view. Di dalam linear layout itu juga ada relative layout. Selanjutnya juga ada text view.
Setelah text view kita ada grid layout juga. Yang di dalam grid layoutnya kita masukkan card view. Di dalamnya juga di dalam card view juga ada linear layout, image view, ada text view juga. Untuk card view-nya sudah kita tutup dan selanjutnya card view-nya sama saja seperti yang di atas. Mari kita lihat desainnya. Untuk desainnya hampir sama seperti yang sebelumnya, tetapi ini bedanya hanya ke bawah. Dan ini fungsi scroll view yang bisa kita scroll. Oke, selanjutnya kita ke news.java. Nah, berikut adalah source code dari news.java. Seperti ini. Untuk source code pada activity profile seperti ini, ada linear layout. Di dalam linear layout-nya, kita masukkan kembali lagi linear layout. Yang kita akan masukkan image view. Ada image view, ada text view. Ada kita masukkan kembali image view dan text view lagi. Kita tutup linear layout yang kedua, kita buka lagi linear layout. Yang di dalamnya hampir sama juga, ada text view, cuma bedanya kita ada relative layout. Edit text, ada kembali buka lagi relative layout, edit text lagi. Hampir sama semuanya seperti source code sebelumnya. Untuk desain kira-kira seperti ini dari halaman profile. Untuk source code-nya profile.java seperti ini default-nya. Selanjutnya kita ke activity about. Untuk activity about ini kita menggunakan relative layout, yang dimana untuk mengatur tata letak secara bebas, yang di dalamnya kita masukkan image view dan text view. Dan kita masukkan juga card view, yang di dalamnya ada text view, dan selanjutnya kita tutup card view dan relative layout-nya. Dan berikut desainnya. Kira-kira seperti ini, yang agak keberantakan emang di desainnya, tapi nanti pas run programnya akan rapi. Untuk source code buat .java juga sama seperti sebelumnya, seperti profile juga masih default. Baik, untuk selanjutnya kita ada fragmen budidaya. Pada source code ini kita menggunakan constant layout. Constant layout itu untuk membuat layout menjadi konsisten atau tetap pada di tempatnya. Di dalam constant layout ini kita ada image view dan text view. Oke, desainnya ini ntar yang akan pop out setelah kita mengklik pada home budidaya. Untuk pada source code budidaya fragmen Java-nya ini kita ada import-import seperti biasa, yaitu fragmen dan yang lainnya. Selanjutnya kita langsung ke fungsi untuk text view ini. Text view ini kita gunakan set text. Untuk tampilan yang sebelumnya kan ada layout-nya, ntar kita akan tampilkan teksnya seperti ini. Maaf, konten belum tersedia. Oke, untuk source code-nya penjelasannya sudah selesai. Untuk demo aplikasinya akan saya serahkan kepada rekan saya, Riza Akbar. Selanjutnya kita akan mendemokan aplikasi Ecosila. Yang pertama ini, itu ada halaman splash screen. Kita klik next. Kemudian ada halaman login, kita isi username dan password. Lalu klik login. Lalu muncul halaman utama yang terdiri dari home, news, profile, about. Kita akan klik salah satu konten, yaitu konten home. Berikut adalah tampilan halaman home yang terdiri dari budidaya, aktivitas, kehidupan, lembaga. Lalu kita mengklik salah satu konten di halaman home, yaitu konten budidaya. Di dalam konten budidaya terdapat fragmen berupa pop-up yang isinya konten belum tersedia. Selanjutnya itu konten halaman news, kita klik. Ini adalah tampilan halaman news. Di sini bisa scroll view ke bawah, yaitu isinya berupa tentang berita tentang ekosistem laut. Selanjutnya ada konten halaman profile. Mari kita klik. Halaman berikut adalah tampilan halaman profile. Selanjutnya ada konten halaman about. Mari kita klik. Berikut adalah tampilan halaman about yang isinya yaitu aplikasi tentang Ecosila. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.